Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji Zulkarnain, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam ruang kolaborasi modul 2.1. Dalam kesempatan kali ini saya dibimbing oleh Bapak Ibnu Tri Cahyono selaku fasilitator dan Ibu Aisyiti Rohmat selaku pengajar praktik. Dalam kelompok ini saya Aji Zulkarnain didampingi oleh Ibu Herlia dan Ibu Lita Tri Lestari. Skenario implementasi pembelajaran berdiferensi situasi sekolah dasar. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawa ke sekolah. Di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia inginkan anak-anak pahami, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Darmawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam satu minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas.
Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi situasi sekolah dasar. Tujuan pembelajaran yang sesuai dengan analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi situasi SD oleh Pak Darmawan adalah menganalisis cara kerja sistem organ pencernaan. Dalam kali ini kita termasuk dalam kategori C4 sesuai dengan taksonomi Bloom. Menyajikan cara kerja sistem organ pencernaan dalam berbagai bentuk narasi. Untuk membantu menjawab analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensi situasi SD, pertanyaan yang pertama adalah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Untuk pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Setelah kami menelaah situasi SD tersebut, Pak Darmawan berusaha memenuhi kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar terdapat pada kalimat, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar, antara lain poster, beberapa buku bacaan, artikel, komik, sebuah video, dan kartu-kartu pertanyaan. Pak Darmawan juga mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Dalam minat belajar, Pak Darmawan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, seperti membaca buku, mengamati poster atau diagram, mewawancari petugas AKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas tersebut walaupun berbeda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Dalam aspek profil belajar, selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Pak Darmawan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dalam kesiapan belajar murid, Pak Darmawan melakukan tanya jawab dan memberikan contoh-contoh tentang cara kerja sistem pencernaan. Mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca dan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Dalam minat belajar murid, Pak Darmawan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, menyediakan berbagai sumber belajar tentang cara kerja sistem organ pencernaan seperti poster, artikel, buku bacaan, komik, video pembelajaran, dan kartu pertanyaan. Memberikan hak untuk memutuskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh murid. Dalam profil belajar murid, Pak Darmawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya dengan mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih, kemudian mencatatnya untuk menentukan tingkat bantuan bagi muridnya. Membuat penilaian berjenjang sesuai tingkat kemampuannya. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi yang digunakan Pak Darmawan terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten, yang pertama, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Yang kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber, seperti buku bacaan, artikel, komik sains, sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja, dan membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Dalam diferensiasi proses, Pak Darmawan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, membaca buku, mengamati poster atau diagram, mewawancarai petugas UKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Dalam diferensiasi produk, Pak Darmawan membuat penilaian berjenjang, tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, meminta membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih variasi.
Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Berdasarkan perspektif penilaian yang dilakukan Pak Dermawan di kelas adalah tes formatif. Tes formatif tersebut antara lain assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Pak Dermawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya dengan mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Pak Dermawan membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini untuk digunakan dalam menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Pak Dermawan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut dengan membuat penilaian berjenjang, tier assessment. Membagi murid sesuai dengan tingkat kemampuan kurang, sedang, dan tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.